Bismillahirrahmanirrahim. Ma khallafahu hadzal ahdu minal atharit tasyri'iyyati. Apa yang ditinggalkan atau diwariskan oleh generasi sahabat ini pada warisan apa yang ditinggalkan, apa warisan yang ditinggalkan, warisan tasyri' yang ditinggalkan oleh generasi sahabat ini. Al-atharut tasyri'iyyatu allati khallafaha hadzal ahdu salah satu. Ada 3 tinggalan dalam hal penetapan tasyri' atau penetapan hukum yang ditinggalkan oleh generasi sahabat. Al-awwalu syarhun qanuniyun linususil ahkami fil Qur'ani was sunnati. Yang pertama adalah penjelasan pada undang-undang terhadap penjelasan yang bersifat undang-undang pada teks-teks hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa inna mujtahidis sahabati lamma bahasu fi hadhihi nususi litatbiqiha 'ala al-waqa'i takawwanat lahum ara'un fi fahmiha wa ma yuradu minha wa kanu fi taqdiri ara'ihim yastaniduna ila malakatihim al-lisaniyah wa malakatihim at-tasyri'iyyah wa ma waqafu alaihi min hukmi at-tasyri'i wa asbabin nuzulil Qur'ani wa wurudis sunnati. Karena mujtahid generasi sahabat itu ketika mereka meneliti teks-teks hukum untuk kemudian diaplikasikan pada berbagai problematika di masyarakat, maka dalam memahami teks-teks tadi mereka kemudian melahirkan atau membentuk pendapat-pendapat terhadap teks tadi. Jadi pendapat-pendapat yang dilahirkan dalam melihat teks-teks tadi kemudian digunakan untuk memahami teks tadi. Jadi ketika sahabat meneliti teks-teks dalam Quran dan Sunnah untuk kemudian diterapkan pada berbagai problematika, terbentuklah pendapat-pendapat sahabat dalam memahami teks tadi. Jadi ketika mereka meneliti itu, kemudian mereka melahirkan pendapat wa ma yuradu minha, dan apa yang dikehendaki dari teks tadi berdasarkan penalaran sahabat. Mereka kemudian dalam melahirkan atau mengukur atau mengira-ngirakan pendapat mereka, menentukan pendapat mereka bersandar pada malakatihim al-lisaniyah, kemampuan otomatis. Malakat itu kemampuan yang menancap di hati, yang baik itu berupa kebahasaan ataupun berupa tasyri'. Karena sahabat ini adalah orang yang ahli bahasa Arab, maka ketika memahami teks itu langsung paham, membaca teks itu langsung paham ini maksudnya apa. Begitu juga ketika mereka melihat teks-teks Al-Quran dan Sunnah, mereka langsung punya kepiawaian dalam menetapkan hukum otomatis. Nah, kemudian selain itu mereka juga berpegangan pada hukum tasyri' itu sendiri dan juga sebab turunnya Al-Quran dan turunnya hadis. Famin majmu'ati hadhil ara'i takawwana syarhun qanuniyun linususil ahkami yu'addu awsaqa marja'in li tafsiriha wa bayani ijmaliha wa wujuhi tatbiqiha wa yatajalla hadha fi kutubi tafsiril Qur'an bil ma'thur mislu tafsir al-mansub li Ibn Abbasin wa tafsiri Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Di antara contoh kompilasi pendapat-pendapat para sahabat ini, atau dari kompilasi pendapat-pendapat sahabat ini kemudian terbentuklah penjelasan yang bersifat undang-undang legal terhadap teks-teks hukum yang kemudian
dianggap sebagai referensi paling terpercaya dalam menjelaskan teks-teks hukum dan juga menjelaskan hal-hal yang global di dalam teks dan juga perspektif-perspektif penerapan hukum tadi. Contoh-contoh tadi, jadi ketika sahabat melihat Quran, penglihatan mereka itu dalam tanda kutip penalaran mereka itu kemudian dijadikan syarah penjelasan terhadap Quran, ya kan. Nah, kemudian penjelasan ini terwujud dalam beberapa kitab tafsir yang berdasarkan metode periwayatan. Jadi ketika mereka menjelaskan Quran itu, saya mendengar ini dari ini bahwa Nabi berkata ketika menjelaskan ayat ini begini. Nah, contoh-contoh demikian itu kemudian terpampang nyata dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir yang ditulis oleh Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau terkenal dengan nama tafsir At-Tabari gitu. Wasani, yang kedua, iddatu fatawi ijtihadiyatin sadarat minas sahabati fi waqa'i'ah la nasu ala hukmiha. Banyak fatwa-fatwa ijtihad yang muncul atau keluar dari sahabat itu dilakukan terhadap berbagai problematika yang tidak ada teks mengenai hukum ijtihad tadi atau fatwa tadi. Kenapa? Fa innal mujtahidina minhum kanu idza lam yajidu nassan fil qur'ani awis sunnati ala hukmil waqi'ati al ma'rudati ijtihadu listinbati hukmiha bi tariqin min turuqil istinbat. Termasuk warisan tadi adalah yang ditegakkan sahabat adalah banyak fatwa-fatwa ijtihad sahabat mengenai permasalahan yang tidak ada teks hukumnya. Kenapa bisa terjadi fatwa-fatwa yang seperti itu? Karena para mujtahid dari kalangan sahabat ketika mereka tidak menemukan teks di dalam Al-Quran dan Sunnah pada hukum suatu permasalahan yang dihadapkan pada mereka, mereka kemudian berijtihad dalam rangka menggali hukum peristiwa tadi melalui salah satu metode istinbat. Wa bihadzal istinbati syarra'u ahkaman katsiratan fi waqa'i'a 'adidatin fi mukhtalafil buldani. Dengan istinbat ini kemudian mereka menetapkan berbagai hukum yang banyak jumlahnya dalam menyikapi berbagai permasalahan di berbagai negara. Wa kanatil fatawa allati sadarat fi awwal ahdihim laha sibghatun ghairu sibghah allati lil fatawi allati sadarat minhum ba'da dzalik. Dan fatwa-fatwa yang muncul dari kalangan sahabat pada generasi awal mereka itu memiliki bahan yang tidak sama dengan bahan yang nanti atau memiliki warna yang tidak sama dengan generasi setelahnya. Li'annal ula fil ghalib sadarat an ijtihadil jamaah. Karena generasi yang pertama pada umumnya itu ketika para sahabat berijtihad mereka itu ijtihad al-jamaah kolektif. Sedangkan generasi kedua wa amasaniyatu faqad sadarat an ijtihadil afrad. Sedangkan generasi kedua sahabat itu banyak terjadi ijtihad individu karena para sahabat sudah berpencar-pencar. Jadi masing-masing warna di tiap generasi sahabat itu berbeda-beda gaya fatwanya atau hasil produk ijtihadnya. Di generasi pertama mereka masih kolektif karena masih berkumpul. Di generasi kedua kemudian mereka banyak memproduksi ijtihad individual. Waqad uniya ba'du rijalil hadits fi awal al-ahdi bi tadwini as-sunnati bi an yudawwinu fatawa as-sahabati fi mukhtalafi abwabil ahkami ma'a as-sunnati. Pada awal periode sahabat, sebagian tokoh-tokoh hadis itu dipusatkan perhatiannya untuk mengkodifikasi atau membukukan sunnah, ya kan.
Dengan cara apa kemudian mereka mengkodifikasi juga fatwa-fatwa sahabat di dalam berbagai bab hukum bersamaan dengan kodifikasi sunnah tadi. Jadi di generasi awal ini kemudian para tokoh-tokoh hadis itu kemudian juga selain mengkodifikasikan hadis Nabi, mereka kemudian juga mencatat pendapat-pendapat sahabat terhadap hadis-hadis Nabi itu. Jadi nanti kemudian disatukan dalam penjelasan hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Nabi tadi penjelasan-penjelasan sahabat. Wa sayatabayyanu fil ahdi tasyri'i tsalis anna al-ihtijaj bi hadhil fatwa kana mawdi'a ikhtilafil a'immati faminhum man la yakhruju anha wa minhum man yukhalifuha. Kemudian nantinya pada periode tasyri' yang ketiga muncullah bahwa berpendapat dengan fatwa-fatwa sahabat ini kemudian menjadi perselisihan para imam setelahnya, karena tadi individu. Bagi sebagian mereka ada yang tetap berpegangan pada pendapat-pendapat pribadi sahabat, sebagian yang lain menyelisihi pendapat-pendapat pribadi sahabat tadi. Ya, karena tadi istilahnya individu yang itu tidak sekuat ijtihad secara kolektif. Asalisu inqisamu hizbiyun ibtada'a siyasiyan bisya'nil khilafati wal khalifati wa qalaba diniyan za asarin khatirin fit tasyri'. Warisan ketiga yang ditinggalkan generasi sahabat adalah terbaginya kelompok-kelompok yang awalnya itu bernuansa politis mengenai pemilihan kepemimpinan dan pemimpin, yang kemudian berganti menjadi kelompok agama, aliran agama yang kemudian memiliki dampak yang sangat bahaya atau yang besar dalam tasyri'. Wa dzalika annahu ba'da an qutila Utsman bin Affan wa buwai'a bil khilafah Ali ibn Abi Talib wa naza'ahu 'alaiha Muawiyah bin Abi Sufyan wasta'allatil harbu bainal fariqaini wa intahat ila tahkimil hukmaini nataja an hadza inqisamul muslimina ila ahzabin salasatin al-khawariju wasyi'atu wa ahlus sunnati wal jamaah wa hum jumhurul ummah. Pembagian atau terpecahnya Islam menjadi beberapa kelompok politik tadi itu terjadi setelah dibunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan dan kemudian Sayyidina Ali dibaiat menjadi khilafah, yang itu ditentang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga tersulutlah perang di antara dua kelompok tadi, Muawiyah dan Ali, yang berujung pada tahkimul hukma, ini penetapan dua hukum yang kemudian menghasilkan pengelompokan umat Islam ke dalam tiga kelompok. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terakhir ini termasuk jumhurul ummah atau mayoritas ummah. Wa fal Khawarij jama'atun minal muslimina naqamu min Utsman siyasatahu fi khilafatihi wa naqamu min Aliyin qabulat tahkim. Khawarij adalah sekelompok orang Islam atau umat Islam yang tidak suka siasat politik Sayyidina Utsman dalam kepemimpinan beliau, mencela lah, nggak suka. Dan juga Khawarij ini bukan cuma Utsman yang dicela, tapi juga mencela sikap Sayyidina Ali yang tahkim. Jadi pada sejarahnya bahwa Sayyidina Ali itu pernah berpendapat tapi tidak langsung Quran dan hadis. Sampai kemudian itu loh ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasiqun, itu
itu dijadikan dalil oleh Khawarij gara-gara Sayyidina Ali berijtihad. Nah itu Khawarij tidak suka itu. Wa naqama min Muawiyah tuwallihi al-khilafatu bil quwwah. Khawarij juga tidak suka Muawiyah yang memimpin dengan kekuatan. Fakharaju alaihim jami'an. Khawarij itu keluar dari sisi semua pihak tadi. Wa kana mabda'uhum anna khalifatal muslimina yajibu ayyan takhabahul muslimuna bintikhabi hurrin mimman tawafarat fihi al-kafa'atu lil khilafati sawa'un kana qurasyian am ghaira qurasyiin walau kana 'abdan habasyian wa annahu la tajibu ta'atuhu illa idza kana 'amaluhu fi hududil qur'ani was sunnati fa in jawaza hududahuma wajabat ma'siyatuhu. Nah, prinsip Khawarij itu sebenarnya bagus. Prinsip mereka adalah bahwa pemimpin umat Islam itu wajib dipilih umat Islam melalui pemilihan yang merdeka, yang bebas, yang dilakukan oleh, yang diisi oleh orang-orang yang memenuhi kafa'ah, kapabilitas, kemampuan lil khilafah untuk memimpin, entah itu dari golongan Quraisy atau bukan Quraisy, bahkan walaupun dia seorang budak dari Habasyi, Ethiopia. Dan khalifah tidak wajib ditaati kecuali perbuatannya itu berdasarkan aturan-aturan atau batas-batas Quran dan Sunnah. Kalau melewati batas-batas Quran dan Sunnah, wajib maksiat, wajib ditentang. Wasalaku fi ta'idi mabda'ihim. Kemudian mereka membuat penguatan dalam prinsip mereka ini. Wal intiqam min khusumihim. Dan siapapun yang menentang, mereka celah. Wasalaku fi ta'idi mabda'ihim wal intiqam min khusumihim kulla wasail anaf. Nah, dalam menentang dan juga memperkuat prinsip mereka ini, kulla wasail anaf wa syiddah fi harbihim wa fi ta'idi aqidatim. Seluruh perangkat kekerasan dan represif, sikap represif dalam peperangan itu mereka gunakan untuk memerangi orang-orang yang tidak setuju, dan juga dalam menguatkan akidah. Jadi ciri khas Khawarij itu, kalau ada yang tidak cocok dengan mereka, ya diberangus dengan cara-cara kekerasan, diperangi, dan juga ini juga bertujuan untuk menanamkan akidah mereka. Wa amma syi'atu, adapun syiah, fahum jama'atun minal muslimina ahabbu Aliya ibn Abi Thalib wa dzurriyyatahu afratu fi hadil mahabbah. Syiah itu adalah sekelompok orang Islam yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, tapi berlebih-lebihan dalam kecintaan ini. Wa ra'au annahu huwa wa dzurriyyatuhu ahaqqu bil khilafati min ghairihim. Mereka berpendapat bahwa Ali dan keturunannya itu lebih berhak terhadap khilafah dari selain Ali dan keturunannya. Li'annahu huwal wasiyyul ladzi awsar rasulu bil khilafati min ba'di. Karena menurut Syiah, Ali adalah orang yang diwasiati oleh Rasulullah untuk memimpin setelah Rasulullah wafat. Wa naqasamu fima bainahum firaqan bi sya'ni tawarusi hadhil khilafati ila Kisaniyah wa Zaidiyah wa Ismailiyah wa Ja'fariyah. Kullu firqatin taj'alul khilafah fi far'an khassin min dzurriyyati Ali. Mereka kemudian terbagi, kelompok Syiah ini, ke dalam beberapa kelompok yang mewarisi kepemimpinan ini, terbagi menjadi Kisaniyah, Zaidiyah, Ismailiyah, dan Ja'fariyah. Masing-masing firqah ini punya kepemimpinan yang khusus yang merupakan keturunan Sayyidina Ali. Wa amma jumhurul muslimina, adapun mayoritas umat Islam, wahum ahlus sunnati wal jamaah, kita semua ahlus sunnah wal jamaah, fahumul ladzina lam yadhhabu madhhabal khawariji wala madhhabasy syi'ati, adalah orang-orang yang tidak mengambil madhab Khawarij ataupun madhab Syiah. Walam yarau annal khilafah wasiyatun li ahadin. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memandang bahwa kepemimpinan itu wasiat untuk satu orang.
Wara'au annal khalifata, mereka juga berpendapat Ahlussunnah ini bahwa khalifah ini yuntakhabu min akfa'i Quraisyin in wujida, bisa dipilih dari keturunan Quraisy kalau ada, kalau tidak ya tidak. Wala yufadiruna bainal khulafa'i wala baina ghairihim, tidak saling mengunggulkan antara berbagai khalifah, antara sesama khalifah dan juga antara selain khalifah. Ahlussunnah itu tidak pernah mengunggulkan mana yang lebih hebat, apakah Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar, tidak pernah seperti itu minas sahabat. Wa yu'awwiluna ma kana bainahum min khusumatin wa bi annaha kanat ijtihadiyatan fi umurin siyasiyatin la tartabitu bi kufrin wala imanin. Ahlussunnah ini kemudian mentakwil hal-hal yang terjadi perselisihan di antara mereka, bahwa perbedaan-perbedaan tentang cara pandang politik atau khilafah itu adalah sesuatu yang ijtihadiyah dalam hal siasah politik yang tidak ada kaitannya dengan kufur atau tidak iman. Jadi itu pendapat para Ahlussunnah itu, bahwa memilih pemimpin itu tidak ada kaitannya dengan iman dan kafir. Kalau tidak memilih Ali, kafir misalnya, tidak seperti itu. Tidak ada yang saling mengunggulkan sahabat satu sama lain. Hadzal inqisamu siyasi bainal ahzabi salasati kana lahu atharun tasyri'iyyun. Pembagian kelompok politik ini berpengaruh pada cara pandang tentang penetapan tasyri'. Kenapa? Li'annal khawarij kanu la ya'khuduna bil ahkamil lati waradat fi ahaditsin rawaha Utsmanu aw Aliyun aw Muawiyatu aw rawaha sahabiyun mimman nasaru wahidan minhum. Ekstrem ini mereka. Karena Khawarij itu tidak mengambil hukum yang hukum itu datangnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, Ali atau Muawiyah, ataupun sahabat yang mendukung salah satu dari mereka. Waraddu kulla ahaditsihim wa araihim wa fatawihim warajjahu kullama ruwiya amman yardawnahum wa ara'a ulamaihim wa fatawihim wa bihadza kana lahum fiqhun khasun. Mereka itu kemudian menolak semua hadis-hadis sahabat-sahabat tadi, pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya, tapi mereka kemudian mengunggulkan seriwayat manapun sahabat yang mereka inginkan, yang mereka ridhoi, dan pendapat-pendapat ulama mereka dan fatwa-fatwa mereka. Mereka kemudian oleh sebab itu punya fikih yang khusus. Wa kadzalika asy-syi'atu raddu ahadits katsiratan rawaha 'anir rasuli jumhurus sahabah wa lam yu'awwilu 'ala ara'ihim wa fatawihim wa 'awwalat kullu ta'ifatin minhum 'ala al-ahadits allati rawaha a'immatuhum min ahlil baiti wal fatawa allati sadarat anhum wa bihadza kana lahum aidun fiqhun khasun wa kutubu fiqhihim al-matbu'atu la tuhsa. Begitu juga Syiah, mereka menolak seluruh hadis atau banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasul melalui mayoritas sahabat, dan mereka tidak menganggap hadis-hadisnya itu tinggi sanadnya, dan juga tidak menganggap pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa para sahabat selain Sayyidina Ali. Masing-masing itu kemudian mengunggulkan hadis yang diriwayatkan oleh imam mereka yang merupakan riwayat dari Ahlul Bait dan fatwa-fatwa yang keluar dari mereka. Oleh sebab itu mereka juga punya fikih khusus, bahkan kitab-kitab fikih mazhab Syiah ini, kelompok Syiah ini jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Wa amma jumhurul muslimin fakanu yahtajuna bi kulli haditsin sahihin rawahu thiqatu al-udulu bila tafriqin baina sahabiyin wa sahabiyin. Adapun mayoritas umat Islam alias Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berhujjah dengan setiap hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dan adil tanpa membedakan antara satu dengan sahabat lainnya. Wa ya'khuduna bi fatawis sahabati wa araihim wa jami'an
ala tafsilil ladzi sanubayyinuhu. Dan mereka juga mengambil fatwa-fatwa dan pendapat sahabat secara keseluruhan yang nanti perinciannya akan Abdul Wahab Khalaf jelaskan. Wa bihadza kanat ahkamuhum la tattafiqu ma ahkamil khawarij wa syi'ati fi iddati mawdu'atin kal irsi wal wasiyati wa ba'di uqudiz zawaji wa qariha. Oleh sebab itu maka hukum-hukum yang dikeluarkan oleh umat Islam mayoritas tadi tidak sama dengan hukum yang dikeluarkan oleh Khawarij dan Syiah dalam berbagai tema seperti waris, wasiat, dan sebagian akad-akad pernikahan dan lainnya.